Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan artikel yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Pelayanan Publik Pandemi COVID-19. Saya ketua kelompok yang bernama Muhammad Naufal dan teman saya yang bernama Arjaina Midrian, Putriani Julianti, Rasya Kotrunada, Siti Horiah Syifa. Jadi, upaya pemerintah dalam pelayanan publik pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan publik di masa pandemi COVID di Indonesia. Di tengah kondisi pandemi COVID saat ini, setiap elemen atau masyarakat diminta untuk menyesuaikan aktivitas mau di dalam rumah atau di luar rumah dengan memperhatikan prinsip physical distancing atau jaga jarak. Pemerintah kemudian membuat suatu kebijakan tentang pembatasan sosial yang berskala besar. Nah, wajib untuk yang bekerja di rumah maupun di luar rumah. Kendati demikian, proses penyelenggaraan pemerintah tersebut harus dipastikan tetap berjalan dengan efektif atau optimal, sehingga pelayanan yang diberikan tetap berkualitas di masyarakat. Nah, selanjutnya akan dijelasin oleh Arjaina Midrian. Waktu dan tempatnya Oke. silakan. Oke. Ya, jadi lanjut yang dari Saudara Noval, hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya virus yang menyebabkan kematian. Virus COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini berasal dari Cina yang hampir meluas ke seluruh dunia. Penyebaran virus ini sangat cepat. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dan physical distancing. Akibatnya dari marak virus ini mengakibatkan berbagai hal yang dikerjakan, baik di rumah, sekolah, ataupun kuliah. Bekerja ataupun aktivitas lainnya juga bidang yang masih diperbolehkan beroperasi oleh pemerintah, misalnya bidang kesehatan dan logistik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas dan fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik dalam masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Indonesia menjadi penyelenggara pelayanan publik yang semakin luas, serta isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini. Pemerintah dalam mengatasi pelayanan publik yang terhambat karena pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menginisiasi atau mempermudah layanan online, bahkan sampai mengadakan pelayanan sementara. COVID-19 menjadi satu fenomena yang harus tindak tegas oleh pemerintah. Pembatasan pelayanan publik menimbulkan permasalahan baru di masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang gagap teknologi atau tidak bisa menggunakannya. Belum lagi keluarga yang kurang mampu yang tidak memiliki alat komunikasi. Sementara masyarakat selalu menuturkan pelayanan publik yang tidak berkualitas dan birokrat. Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan, selain timbulnya masalah masyarakat yang gagap teknologi, ada juga permasalahan lainnya, yaitu pemerintahan publik akan mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja. Menambah kebingungan masyarakat yang penghasilannya mengandalkan pendapatan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, saja mereka sudah sangat sulit, apalagi membeli alat komunikasi untuk mendapatkan pelayanan publik secara online yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga terbilang belum efektif dan juga belum merata. Secara kasar, upaya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah belum berhasil, serta masih banyak yang harus dibenahi. Dilihat dari sisi SDM, sumber daya manusianya, pemerintah itu menyelenggarakan
pelayanan publik di Indonesia masih memiliki antara lain, yaitu salah satunya berkaitan dengan profesionalisme. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan keluarga yang mampu atau yang kurang mampu, yang tidak atau belum mendapatkan pelayanan publik, khususnya bantuan sosial, entah dari pemerintahan atau dari oknum-oknum yang jahil, sehingga perantara bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial belum merata. Oke, seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Rasya. Oke, terima kasih Zaina. Oke. Selanjutnya, materi dan metode. Berdasarkan tema yang diambil, maka metode penelitian yang tepat digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif, di mana penelitiannya menggunakan metode pendalaman teks tanpa ada penyajian data statistik, dengan mendalami pemikiran-pemikiran yang sudah ada dan berusaha mengupayakan timbulnya sebuah pemikiran baru. Dalam penelitian ini juga menggunakan suatu riset pustaka dengan mengumpulkan jurnal mengenai objek penelitian terkait. Penelitian ini juga menggunakan sumber utama dari beberapa jurnal yang telah penulis baca dan sumber lain dalam upaya memperkaya referensi serta menganalisis sumber tersebut. Penelitian ini bersifat deduktif, yaitu mengubah hal-hal yang umum menjadi terbatas dari sumber-sumber yang luas. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan menggunakan metode pendekatan yang sangat kualitatif, juga riset pustaka tentang upaya pemerintah dalam pelayanan publik di masa pandemi dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putriani. Baik, yang selanjutnya yaitu beberapa kebijakan dan upaya pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik di masa pandemi. Salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah melayani administrasi negara, yakni mengurus identitas resmi yang wajib dimiliki setiap warga negara. Salah satunya yaitu pelayanan publik di bidang administrasi pembuatan KTP elektronik. Masyarakat di Kota Bogor mengeluhkan ruang tunggu yang tidak cukup untuk menampung banyak masyarakat yang menunggu antrian tersebut. Sehingga masyarakat tersebut banyak berdiri berjam-jam hanya untuk menunggu antrian. Selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini, pembelajaran dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dilaksanakan secara tidak langsung dan memanfaatkan teknologi. Tetapi karena penghasilan orang tua, kebanyakan siswa dan mahasiswa tidak banyak, yang jelas mereka sangat kurang pemahamannya serta dalam pengajarannya yang kurang efektif dan efisien. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan memberikan bantuan kuota internet untuk menunjang pembelajaran secara daring atau online. Namun, lagi-lagi pemberian kuota pada siswa dan mahasiswa pun terbilang belum rata. Hal ini terjadi berkat pelayanan pemerintah kepada publik belum maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Hoiriah Sifa. Strategi pemerintah dalam mengatasi pelayanan publik yang terhambat. Strategi pemerintah dalam menangani keadaan ini salah satunya yaitu mengizinkan beberapa bidang dan instansi melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan sesuai aturan, seperti bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang sosial telah dilakukan beberapa kali, yaitu razia masker. Bagi yang tidak memakai masker dikenai denda atau sanksi sosial. Petugas razia pun tidak hanya menghukum para pelanggar, namun kerap juga membagikan masker-masker kepada para pelanggar tersebut. Itu salah satu strategi pemerintah dalam pelayanan publik. Dalam bidang ekonomi, pemerintah mewajibkan masyarakat di rumah saja. Dengan kata lain, jual beli dilakukan secara online, sehingga menghindari kerumunan dan tidak ada kontak fisik. Bidang pendidikan juga salah satu bidang yang dipaksa tetap berjalan.
Pembelajaran daring atau online menjadi salah satu-satunya cara agar proses belajar mengajar dapat tetap terlaksanakan. Namun, di semua bidang yang masih dapat beroperasi tersebut masih terdapat pelanggaran-pelanggaran juga, seperti angka pasien COVID Corona semakin hari semakin meningkat. Hal ini artinya masyarakat belum melaksanakan kebijakan pemerintah, salah satunya dalam pelayanan publik untuk melengkapi administrasi. Untuk pelamar pekerjaan misalnya, walaupun instansi sudah memudahkan masyarakat dengan menggunakan cara online atau daring, tapi tetap saja belum semua masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut. Strategi pemerintah dalam mengatasi kebuntuan ini pun harus dibarengi dengan dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan di dalamnya. Upaya pencegahan penyebaran virus ini berikut beberapa hal-hal yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam meningkatkan layanan di tengah pandemi ini. Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial online dan website. Namun, seringkali media ini belum dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai standar pelayanannya, baik menyampaikan produk layanan, syarat mekanisme, prosedur, biaya, dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan atau kinerja yang dilakukan. Seiring dengan adanya pandemi ini, menyediakan informasi yang jelas dan terbaru melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Putri. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif juga riset pustaka tentang upaya pemerintah dalam pelayanan publik di masa pandemi ini dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membatasi segala aktivitas dan mobilitas seluruh warga negara kecuali bidang yang diizinkan beroperasi. Sebagai gantinya, segala kegiatan dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu, upaya pemerintah dalam pelayanan publik di masa COVID yaitu dengan memberikan bantuan sosial maupun administrasi. Pemberian bantuan sosial masih belum merata dan efektif. Bantuan kuota internet untuk siswa dan mahasiswa pun belum merata. Banyak mahasiswa belum mendapatkan kuota bantuan tersebut untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, masih banyak masyarakat yang gagap teknologi juga belum mendapatkan fasilitas online. Semua upaya dan bantuan pelayanan publik di masa pandemi dari pemerintah, baik administrasi maupun sosial, dinilai belum maksimal. Dan ada beberapa strategi atau upaya pemerintah untuk pelayanan publik. Pemerintah mengusahakan untuk masyarakat beraktivitas di rumah saja. Jika tidak penting, janganlah keluar. Usaha pemerintah pun memberi keringanan supaya ekonomi tidak turun asalkan menggunakan protokol kesehatan. Ada juga pemerintah mengusahakan ekonomi kekayaan UMKM atau UKM supaya mau menurunkan bunga pinjaman yang tadinya 1% per bulan, kalau bisa 0,5% per bulan supaya ekonominya semakin baik ke depannya. Pemerintah pun mengusahakan ekonomi tetap jalan supaya tetap bisa menyambangi kebutuhan di pelayanan publik ini. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata atau peribahasa kelakuan kami. Mungkin ada tambahan lagi? Udah cukup atau gimana, Putri? Yang lainnya? Mungkin udah. Saya rasa sudah cukup. Kami harap pembahasan kami dapat dimengerti.
Ya sudah kalau gitu mungkin sekian dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.